tinggalin Rafa sama ayah, Bu. Kek, itu suara apa? Kakek juga nggak tahu. Nah, kamu tunggu di sini. Kakek mau lihat ayahmu dulu ya. Pak, Bapak di sini aja ya sama Rafa. Itu pas aja Idris, biar saya yang handle. Mas Idris? Pak, Mas Idris nggak ada di kamarnya? Nggak ada gimana maksudnya? Saya juga nggak tahu, Pak. Mas Idris nggak ada di kamarnya. Tante, ayah kemana? Itu dia, Tante nggak tahu, sayang. Kok bisa hilang maksudnya gitu? Ya udah, kita minta bantuan warga saja. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta tolong untuk dibantu nyari Idris ya. Ya udah, ayo kita cari sekarang. Ayo mari. Minta bantuannya ya, Bapak, Ibu. Iya. Rafa, tenang ya. Kek, itu suara apa? Tante. Kek. Ayo. Iya, kita lihat Mas Idris. Oke. Ayo, sayang. Ayo, Pak. Mas Idris. Tadi itu suara apa ya? Ayah! Astagfirullahaladzim. Mas Idris. Icipan nak, icipan. Istighfar, Mas. Kek, itu tadi apaan? Kok ayah jadi aneh begitu? Kakek juga nggak tahu. Kenapa bisa jadi berubah kayak gitu? Gimana kalau kita panggil warga aja? Oh, jangan. Jangan sampai warga tahu kondisi itu seperti ini. Iya, tapi Mas Idris itu udah membahayakan kita, Pak. Enggak, Tante. Ayah itu nggak bahayain kita. Ayah itu orang baik. Tante, aku minta tolong ya. Jangan kasih tahu warga soal ayah. Aku yakin yang tadi ngamuk itu pasti bukan ayah. Oh my darling, oh my darling. Aduh, perasaan gue nggak enak banget nih malam. Dinginnya sampai ke dalam. Aduh, bulu kuduk gue bangun lagi. Hawanya beda banget ya. Neng. Ini cewek nih. Dari mana mau kemana, Neng? Aku kesasar nih, Bang. Minta tolong anterin pulang boleh gak? Oh, tenang aja. Ngomong-ngomong alamat rumahnya di mana? Di Jalan Melati, Bang. Oh, Melati mah ke sono, ya? Neng, mohon maaf ya. Emangnya nggak takut malam-malam jalan sendirian?
Udah biasa sendirian, Bang. Oh, gitu. Ya udah dah. Angkat anterin ya. Oke. Oh, darling. Oh, darling. Oh, darling sekarang. Neng, Iya, Bang. mohon maaf ya. Abang perhatiin setiap jalan lempar biji-bijian. Biar aku nggak lupa jalan pulang, Bang. Ah, udah kayak orang dulu aja. Nggak usah pakai biji-bijian segala. Kalau kesasar, ada Gatot. Iya, Bang. Kalau bisa kesasar tiap hari dah ya. Iya, Bang. Udah nggak usah pakai biji-bijian segala begini. Apaan? Jangan pegang-pegang begitu dong. Suka membangunkan macan yang lebih bobo. Ntar kalau saya kepengen gimana? Nih, biji-bijiannya ya. Biji-bijian. Bang Gatot tidur bukannya jaga. Udah dong, capek nih. Lagi mimpi kayaknya. Gua kerjain lo, Bang. Udah. Kamu Rono. Udah dong. Alhamdulillah. Lo kenapa, Bang? Nah, gua ngimpi serem banget, nah, aduh. Astagfirullahaladzim. Lo mimpi serem apaan, Bang? Gua nggak sebut-sebut ah. Serem banget, nggak usah ngebayangin gue. Lo mimpi ketemu hantu? Iya, Ra. Ya Allah. Kayak apa hantunya, Bang? Kayak gini bukan nih? Coba lihat lo, Bang. Mana ada hantu apaan lo? Emang gua banci pakai kacang-kacang segala, gila lo. Ya Allah. Adain, apa ini teriak-teriak? Pak Kiai, saya ngimpi serem Pak Kiai. Sampai muka saya begini nih, setannya nempel kali. Itu mah tidak ada hubungannya dengan mimpi buruk. Maaf, Bang Gatot. Oh. Heh, coba ya. Kalau dulu lo itu nggak bandel. Bapak tua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Barakallahu li walakum. Al-Quran telah menjelaskan mana yang baik untuk manusia dan mana yang kurang baik untuk manusia. Yang baik menurut ukuran manusia belum tentu baik menurut Allah.
Allah tidak menakdirkan sesuatu yang tidak baik untuk manusia. Hanya manusia biasanya kurang baik menanggapi apa-apa takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Idris, kamu harus bisa mengikhlaskan kepergian istrimu. Ini semua sudah ketentuan dari Allah. Tak ada satupun yang bisa mempercepat atau menunda kematian. Setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Andai saya nggak telat antar Hati ke rumah sakit, mungkin kejadiannya nggak bakal kayak gini. Ayah bukan pembunuh. Ayah itu orang baik. Ayah itu ayahku. Hei, denger ya. Nah, maafin ayah ya. Ayah nggak tahu. Ayah nggak punya alasan lain lagi buat bertahan hidup selain buat Rafa, nak. Oh my darling, oh my darling, oh my darling sekarang, sekarang. Assalamualaikum. Salam. Bang Gatot. Hah? Mau kemana, Bang? Ada aja. Bang Gatot kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa ya Bang Gatot ya? Tuh kan, Bang Gatot jadi ngambek kan. Makanya kamu jangan suka godain Bang Gatot. Astagfirullahaladzim. Andra ngomong apa sih? Kamu pikir aku perempuan macam apa goda-godain orang? Tenang, kok ngegas sih? Orang Andra cuma bercanda. Andra, kalau cara pandang kamu ke perempuan masih serendah itu, jangan harap kamu bisa dapat jodoh. Astagfirullahaladzim. Balkis, ya Allah, nggak dijaga tuh omongan. Ih, masa iya gue susah dapet jodoh? Masa begitu ya? Jagoan ibu, sing ganteng dewe kenapa mukanya ditekuk? Jangan-jangan kena kesampet nih semalam waktu pulang sendirian. Astagfirullahaladzim, Bu. Mbak, insya Allah Andra punya iman. Amin. Mudah-mudahan yang begitu-gitu jauh deh dari Andra. Alhamdulillah. Kalau gitu jadi kenapa mukanya ditekuk aja? Bah, Bu, emang bener ya? Katanya ada yang bilang Andra tuh nggak bakal dapet jodoh. Apa? Siapa sih ngomong kayak gitu? Kok ya kurang ngajar sembarangan. Ngadepin ibu dulu. Anak ganteng kayak begini itu lihat perempuan pada ngantri semuanya pengen sama kamu. Siapa yang ngomong gitu? Sakit abang dengernya. Abang habis pikir ada orang ngomong kayak begitu. Andra itu kan ganteng, cakep, keren, jago silat. Kalau ada yang bilang begitu ke ibu, abang percaya. Tapi kalau ke kamu kan nggak mungkin. Kenapa ke ibu sih? Iya kalau ini perbandingannya aja, Bu. Fokus ke sini dong, Mbak. Siapa? Siapa? Abah yang ada. Enggak, ibu aja. Abah aja. Ibu aja. Abah. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Yang bilang Balkis, Bah. Kalau Balkis sih memang dia soleha, cantik. Dia kiroah ketika dia baca Al-Quran jadi luar biasa. Kalau Balkis dia kayaknya punya pertimbangan sendiri dia mau kayak gitu. Bisa jadi memang karena ulah Andra juga. Iya. Ya, Balkis itu kan seperti kita ya. Iya. Bal itu bola seperti abang bulat. Kis Iya. itu kisut seperti ibu. Jadi Kenapa jadi kesini terus? artinya kalau Balkis mungkin benar Andra. Aduh, udah nih, bentarnya. Sebenarnya anaknya Abah sama Ibu Andra apa Balkis sih? Kok belainnya jadi Balkis? Ya. Loh, udah anak ngambek. Anak-anak pasti seneng dimasakin mie rebus ala Pak Rahmat. Apalagi cuaca lagi dingin, pas banget mie-nya masih hangat.
Apa ya yang lewat barusan? Mungkin cuma perasaanku aja. Loh, lampunya kepada konsek. Apa pada mati semua ya? Pak, aku kan udah bilang sama Bapak, jangan pernah ngelakuin apapun di sini. Kan Ibu juga udah jelasin ke Bapak, kalau anak Pampi di sini itu udah bisa semuanya sendiri, termasuk masak. Sorry. Mas, kamu gak kasihin apa sama Bapak? Udah, nggak usah dipaksain Idris ngobatin saya. Mungkin dia belum siap. Belum siap apa sih, Pak? Mas Idris itu kan dokter, jadi harusnya memang dia yang ngobatin Bapak. Aku juga heran, apa sih yang ada di pikiran Mas Idris? Udah nggak usah dipikirin omongan Resti. Aku nggak mau ngobatin siapapun. Aku nggak pantas jadi dokter. Rati? Rati? Ayah? Rati? Rati? Ayah! Tunggu! Hei! Rati! Kunci mana kunci? Kunci! Rati! Rati! Kunci! Hei! Hei! Buka! Istri Pak, Ada Rati di luar, Pak. Pak, kunci. Kunci, Pak, kunci. istri Ibu sudah meninggal. Ada Rati di depan, Pak. Pak, kunci, Pak. Istri Pak. Kunci mana? Kunci mana? Rati sudah meninggal. Dia sudah tenang di alam sana. Istighfar. Siapa di situ? Ada. Siapa kamu? Pergi! 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 Bangun! 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 Pada nggak bangun semua lagi. Mana kebelet pipis.
Siapa sih? Jangan iseng deh. Siapa sih yang ngerjain? Gak ada. Awas aja ya kalau sampai ketemu. Akhirnya beres juga. Aku yakin tadi dengar suara Rafa teriak minta tolong. Nak, Rafa! 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 Nis, ada apa? Kenapa dengan Rafa? Pak, aku tadi aku dengar suara Rafa teriak minta tolong, Pak. Apa kamu nggak salah dengar? Aku nggak salah dengar, aku jelas banget tadi dengar Rafa teriak minta tolong. Nak! Sudah, mending sekarang kamu istirahat lagi. Kondisi kamu kan belum pulih benar. Biar Bapak yang cari Rafa ya. Pak, kita bareng ya Pak ya, kita cari bareng. Ada apa, Pak? Ini Idris. Idris dengar suara Rafa teriak histeris. Saya mau ngecek apa bener Rafa atau bukan ya. Teriak histeris. Kalau gitu kita bantu cari ya? Ya boleh. Kita sebelah sana aja. Ayo. Kamu yang tadi buka keran air? Kamu yang ngusilin aku di kamar mandi? Terus siapa dong? Rafa! Rafa, kamu di mana sayang? Rafa! Loh, Rafa kamu ngapain sih di sini? Malam-malam masih keluyuran? Ini tante, tadi Rafa kebelet pipis. Terus kayak ada yang ngikutin Rafa. Bukan aku. Yaudah, masuk kamar lagi. Baik. Rafa sayang, sekarang kamu tenang aja ya. Gak usah mikir yang macam-macam. Tapi tante, Rafa ngeliat pakai mata kepala sendiri. Ada yang nyeremin. Nggak ada apa-apa kok di sini. Masa Rafa nggak percaya sih sama tante? Oh, atau Rafa bobo sama tante? Enggak deh, Rafa berani tidur sendiri. Ya udah, yuk. Kamu kenapa? Kenapa kamu pergi secepat ini, Rati? Bukannya dulu kita pernah janji kita bakal jalanin semuanya sama-sama. Tapi kenapa kamu tinggalin aku? Berarti Lempar lagi. Oke. Awas. Ya.
Lagi Rafa, yang tinggi. Papa, Jangan hilang lagi. Ya. Aku minta tolong jangan hilang lagi. Papa, Papa, ini Tante Resti, bukan Mama. Yes. Idris, sadar nak. Ini Resti, bukan Ratih. Astagfirullahaladzim. Istighfar nak. Istrimu sudah meninggal. Pak, aku nggak mau dipisahin lagi sama istriku, Pak. Jangan hilang ya. Ya, Rati. Ya. Itu Resti, bukan Ratih. Enggak. Bu, ini nggak mungkin. Rati! Ayo main lagi, ya. Rati! Kamu pembunuh. Bu, Ibu lihat Rati nggak? Tadi saya lihat Rati di sekitar sini, Bu. Kamu pembunuh anakku! Bukan, saya bukan pembunuh. Kamu pembunuh! Kamu pembunuh! Bukan, saya bukan pembunuh, Bu! Saya lakuin yang terbaik buat Rati, Bu! Saya bukan pembunuh. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lulu. Dra, assalamualaikum. Kok nggak dijawab? Waalaikumsalam. Andra tadi udah jawab. Andra kenapa sih mukanya merengut gitu loh? Jadi jelek ah. Ada masalah Andra? Enggak, Andra nggak ada masalah. Udah deh, Lulu jangan deket-deket Andra dulu. Sampai Andra benar-benar bisa menghargai seorang wanita dan menghargai Lulu. Nih, duduk sini ngobrol sama Ryan. Deh, ada masalah apa waktu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Gak pernah-pernahnya Lulu lihat dia ngomong kayak gitu. Menghargai perempuan emang? Siapa yang Lulu dia nggak menghargai perempuan? Saya juga nggak tahu, Lu. Dari kemarin dia gitu terus. Kayaknya emang ada sesuatu sama Andra. Oh iya, Lulu kesini ada yang mau diomongin? Lulu sebenarnya datang ke sini mau minta temenin kamu sama Andra. Tapi Andranya ngambek sih. Jadi gini loh, Yan. Mama Lulu kan punya dokter pribadi. Namanya Dokter Idris. Yeah. Baru-baru ini istrinya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, terus hari ini kan dia bikin acara takziah. Tapi Mama Lulu nggak bisa datang. Makanya Lulu berniat buat mewakili Mama. Daripada sendirian mau ajak kamu, mau ajak Andra. Andra ngambek gimana nih? Ya udah, kalau gitu nanti kita ke sana aja, Lu. Nanti saya ajak Balkis juga. Oh. Iya ya. Kirain aku berdua. Oh, Farid? Kamu nggak apa-apa? Rafa sayang, Tante kan udah bilang sama kamu, jangan terlalu dekat sama anak panti di sini, ya. Nanti mereka nggak sopan sama kamu. Soalnya dulu kan mama kamu tuh pernah ngurusin panti ini, tapi nggak becus. Maksud Tante? Yaudah deh ya. Mendingan sekarang kamu mandi, terus siap-siap untuk makan malam. Ya?
Ini nih. Lu yakin ini tempatnya? Iya yakin, soalnya kan dokter Idris itu kan dokter langganannya Mama. Dulu juga pernah ngantar ke sini, emang ini kok rumahnya. Loh bentar, saya mau tanya. Istrinya dokter Idris itu udah meninggal berapa lama? Setahu lu sih meninggal baru-baru ini kok. Ya Allah, seharusnya rumahnya nggak sesepi ini. Iya bener. Astagfirullah. Apaan sih, Ren? Nggak, tadi lo. Ada yang lewat barusan. Lewat apa? Astagfirullah. Saya ngerasain aura negatif di rumah ini. Ada yang nggak beres di sini. Astagfirullah. Kita coba masuk aja yuk. Iya, coba masuk. Kita lihat dokter Idris ada apa. Assalamualaikum. 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 Kita udah jawab berkali-kali tapi nggak ada yang jawab, Bu. Ya udah gini aja deh, kita mendingan langsung masuk. Lu jadi penasaran sama rumah ini. Ada apa sama dokter Idris ya? Ayo, Bian, Balkis. Yuk. Gini. Udah, yuk. Resti di mana, Bu? Masih di kamarnya, Pak. Sudah, saya panggil. Pak, nggak usah, Pak. Biar saya aja yang panggil Resti. Sebentar ya semuanya. Kok Farid gak ada ya? Mangsa udah masuk perangkap. Jadi sebentar lagi, itu waktunya lo untuk ngasih tumbal. Supaya Idris tuh tetap gila dan depresi selamanya. Iya, pokoknya lo tenang aja ya. Gue pasti bakalan kasih tumbal itu buat lo. Oke? Resti? Resti, ayo kita makan dulu. Bu, ingat ya Bu ya. Kalau ibu itu nggak usah gerak-gerik yang mencurigakan ke mereka. Ingat Bu, kita itu mau balas dendam. Iya, Nak, iya. Aduh Ibu, aku udah bilang sama Ibu. Jangan buat gerak-gerik yang mencurigakan. Awas ya Bu ya. Kalau sampai mereka tahu, terus rahasia kita kebongkar, aku nggak segan-segan untuk ngabisin Ibu. Ngerti? Iya, tapi kamu jangan sampai nyakitin ibu. Ya udah makanya Bu, aku bilang santai, ya. Gak usah buat gerak-gerik yang mencurigakan. Ngerti nggak? Kenapa Resti jadi sekasar ini sama aku? Kenapa? Kok liatin aku kayak gitu? Kenapa? Udah dendam juga? Iya? Hah? Berani Ibu sama aku? Enggak. Iya. Lo, Kis. Tempat ini auranya negatif sekali. Bella juga ngerasain tempat ini nggak enak banget ya, Kis. Mbak. Dokter Idris. Dokter. Lu. Ya Allah. Lu. Gila banget ya Allah. Lu. Astagfirullahaladzim. Lu. La ilaha illallah. Lu, istighfar lu. Lu ingat Allah lu. Biarkan siapapun menolong dokter itu. Oke. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
kenapa nih? Lulu kenapa sih? Ya Allah. Cepet kita bawa dia ke rumah Rukia ya Allah. Ayo, ayo. Aduh, udah jam segini bisa-bisanya nih ya. Ryan, Lulu, Balkis pergi bertiga-tigaan. Gue nggak diajak. Lihat aja nih, besok-besok kalau Andra ke pasar malam, Ryan nggak bakal gue ajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Ryan nggak bakalan mau ke pasar malam, kecuali lo ngajak pengajian, bersih-bersih masjid, silaturahmi, dia mau. Lagian lo kayak bukan saudaranya aja, Andra. Masih nggak kenal banget lo. Bang Gatot, emang Andra saudaranya, cuma kan Andra bukan orang tuanya. Mana tahu Andra urusan dia. Astagfirullahaladzim. Orang gila lo, Andra. Muncrat. Nggak ada habis-habisnya ngerjain gue lo. Gila lo, Mas. Aduh, maaf Bang, sedotan. Kenapa? Tolong bantuin. Ya Allah, Lulu. Lu kenapa kamu? Udah ntar aja ceritanya. Sekarang kita bantuin Lulu dulu ke dalam. Emang kenapa? Ya. Loh, kok kamu ada di sini? Kan kotor. Rafa, kamu ngapain di sini? Tante, kok Farid ada di sini sih? Gak makan bareng kita? Di sini tuh ya, gak ada satu orang pun yang melanggar aturan di sini. Kalau nggak kayak gitu. Aduh, sakit Tante. Tante, aduh, sakit. Jangan perlakukan Rafa seperti itu. Rafa, kamu jangan ngelawan sama Tante Resti. Turutin semua yang diperintahin sama Tante Resti. Tante ini jahat ya. Jangan ngelawan. Duduk. Makan. Ayo kita makan. Ayo Pak, makan. Ayo semuanya. Ayo, sekarang kita makan Ayo, sama-sama. sayang makan. Ayo nak. Udah baikan lu? Ya udah agak mendingan kok. Subhanallah. Syukurlah, yang penting sekarang Lulu udah baikan. Alhamdulillah. Pak Kiai, jadi semalam jin yang merasuki Lulu kekuatannya benar-benar luar biasa. Saya sendiri tidak yakin bisa menghadapinya. Untung waktu itu ada Balkis. Berarti lu masih ditolong, Re, sama Allah. Ada Balkis. Makanya besok-besok kalau kemana-mana jangan sendirian. Kasih tahu gue. Bukannya kamu yang menghindar dari Lulu, Ndra? Udah dong, Re. Jangan ngalihin pembicaraan, beda topik. Ini ngomong-ngomong nih, Lulu nih dari mana sebenarnya? Jadi gini loh Pak Kiai, Mama itu minta tolong Lulu buat datang ke acara takziahnya istri Dokter Idris yang baru meninggal. Dokter Idris? Bukan yang putranya Pak Rahmat Basuki begitu? Kok Pak Kiai tahu? Kenal Pak Kiai? Alhamdulillah. Pak Rahmat itu kawan baik saya ketika di pesantren dulu. Masya Allah, dunia sempit banget Pak Kiai. Tapi Pak Kiai, ngomong-ngomong soal pesantren, saya jadi teringat sama Bara, Pak Kiai. Dulu Bara itu teman saya, sahabat saya di pesantren. Tapi kenapa sekarang dia jadi memusuhi kita semua ya? Memang adanya kalanya teman itu yang tadinya baik tetap baik, tapi ada kalanya yang tadinya baik menjadi musuh kita. Ada satu hal yang tidak bisa kita tolak dalam hidup ini, itu yang namanya takdir. Takdir itu adalah kudrat dan irodat Allah. Kekuasaan dan kehendak Allah.
Bila Allah sudah menghendaki, sesuatu tidak bisa ada yang menghalangi. Untuk menghadapi bara ini, kita ingat firman Allah di dalam Al-Quran, kisah Nabiullah Musa. Qala Musa li qaumista'inu billah wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mohon pertolonganlah kepada Allah dan bersobarlah. Farid! 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 Ada apa sih ramai banget pagi-pagi begini? Rafa, Farid hilang. Hilang? Gak mungkin Farid hilang. Orang semalam aja aku lihat dia masih di atas kasur. Ya udah, kita cari sama-sama ya teman-teman. Yuk, yuk. Aduh. Kenapa sih pada berisik aja pagi-pagi udah pada bawel? Tante, Farid hilang. Aduh udah deh ya, Farid itu nggak usah cari. Dia itu emang anak nakal. Jadi emang udah gak pantas di sini. Mendingan sekarang kalian mandi ya, bersih-bersih. Jangan lupa ikutin aturan di sini. Kalau enggak, kalian semua jadi korban selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di sini. Cepetan, ayo mandi. Pak, Rafa nggak apa-apa? Yakin nggak apa-apa? Mas, mau makan apa? Biar anak-anak panti yang siapin. Apa aja, terserah. Seger banget ya Bu Aina. Iya, ini kayak waktu kita pacaran dulu berduaan begini. Kebun Baru- raya. Oh, darling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Nah, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Dengar soal kabar dulu gimana kata kondisinya? Iya, kondisi dulu mengkhawatirkan. Tapi ada lagi nih yang sangat mengkhawatirkan dibandingkan Lulu. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan anak kebulian namanya Abah. Emang Andra kenapa? Emosi biasa aja dong. Bayangin aja. Ini tahun 2018 udah mau habis. Ah, si Andra masih sendiri aja. Kedinginan aja. Lama-lama kayak sebatu. Kalau ngomong jangan sembarangan, anak saya itu paling ganteng. Sekarang emang belum, tapi lihat itu yang antri udah banyak. Udah Bu, nggak usah emosi ngelawan kayak begini mah. Cukup ditanyain aja. Dia kan lebih tua dari Andra jauh. 2018 gimana? Udah punya jodoh belum? Zaman sekarang ini kan begitu, terlalu banyak yang komen sana komen sini seolah-olah dia paling bener. Dia nggak pernah ngaca sama dirinya sendiri. Dia aja belum laku. Gatot, saya bantu deh, saya kenalin sama cewek Garut. Wah, yang di Garut ini namanya Donita Marisa Batista. Orang Itali tuh, Bah. Enggak, asli Garut, asli Garut ini. Donita Marisa Batista. Dia cakep apa gimana? Cakep, kebanggaan orang Garut dan berprestasi. Waduh, kira-kira dia mau nggak sama saya, Bah? Itu tanya aja sama dia langsung ya. Donita Marisa Batista. Disingkat Dom. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Donita Marisa Batista. Disingkat Domba. Bukan mendomba dong, gile. Bah, ame singa aja, Mbah. Kalian malam pertama gue mati deh. Pokoknya saya harus pergi dari sini. Bapak, mau kemana? Mau pergi dari sini? Oh, udah nggak betah ya tinggal sini? Enggak, mau cari angin. Kakek? Kamu kok belum tidur? Iya, soalnya aku kepikiran Farid terus. Gak bisa tidur.
Kok kamu ada di sini, Res? Ini juga Rafa. Kenapa belum tidur? Ini Mas, aku lagi mau tawarin Bapak mau kopi atau enggak, siapa tahu Bapak mau. Kalau aku nggak bisa tidur, aku kepikiran Farid terus ya. Sampai sekarang Farid belum pulang. Ya udah. Kalau gitu, ayo temenin tidur di belakang ya. Yuk. Ya. Pak Tua, kalau Bapak mau selamat, jangan pernah Bapak bawa orang siapapun keluar dari panti ini. Ngerti? Iya. Nggak ada apa-apa. Ya. Ada yang datang. Saya harus kuat kayaknya. Ryan, Andra. Iya Pak Kiai. Iya Pak Kiai. Kalian harus segera pergi ke rumahnya Pak Rahmat. Kenapa Pak Rahmat Pak Kiai? Saya khawatir terjadi sesuatu pada Barat. Kalian harus hati-hati di sana. Karena pengaruh dari kaum jin itu sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat di sana. Ingat firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 128. Qala Musa li qaumihi ista'inu billah wasbir. Mohon pertolonganlah kepada Allah dan bersobat. Itu bekal kalian. Ya udah enggak, kita berangkat sekarang aja. Entar dulu, mau berangkat aja. Rumahnya di mana? Lu tahu? Tempatnya di mana Pak Kiai? Kalian diberi bibir dan akal. Silahkan gunakan. Oke Pak Kiai, kita berangkat nih Pak Kiai ya. Hati-hati. Maksudnya kita suruh nanya-nanya gitu sama orang. Ya Allah. Bapak kemana ini? Kok dia nggak makan bareng? Kenapa, Mas? Mau kemana? Mau jemput Bapak. Oh. Makan bareng. Yaudah, Mas tunggu sini aja ya. Biar aku yang jemput Bapak. Ya. Bapak, kok kamu nggak makan? Kamu kenapa, Nak? Rafa kangen ibu ya. Ayo dong. Rafa kan anak laki-laki sayang. Nggak boleh cengeng, nggak boleh sering ngambek, ya? Kan di sini ada ayah, ada kakek, ada nenek, ya? Ya? Nah, ayo dong sayang makan ya. Yuk. Nenek. Ayo. Ayo sayang. Iya, Nek.
Yusti. Bapak, Pak bangun Pak, Pak bangun Pak, Pak, kakek, Pak. kakek, Pak. Bapak. Pak. ya Allah Farid, Farid, jangan-jangan bapak kamu yang membunuh Farid. Mungkin. Saya bukan pembunuh. Saya bukan pembunuh. Apa maksud kamu? Ini buktinya. Kamu lihat mayat Farid ada di sini. Bapak sama anak sama aja kalian. Pembunuh. Kalian pembunuh. Kalian pembunuh. Kalian pembunuh. Aku pembunuh. Aku bukan pembunuh. Ayah. Ayah bukan pembunuh. Ayah itu orang baik. Ayah bukan pembunuh. Ayah itu orang baik. Ya bukan pembunuh ya, enggak ya. Ya, ayah itu orang baik. Aku pembunuh. Aku pembunuh. Aku pembunuh. Ayah! Lepas. Bapak cuma punya ayah satu-satunya. Aku gak butuh kamu. Aku gak butuh kamu. Lepas. Ayah sadar, ini Rafa. Aku pembunuh. Anak ayah. Nggak sia-sia juga gue minta tolong ke Bara dengan nembalin tuh bocah dan kakek tua itu buat ngancurin hidup lo, Mas. Kalau aja lo nggak ngelakuin kesalahan terbesar lo itu, lo nggak akan tersiksa seperti ini. Jadi gitu. Ya sih. Tunggu. Kenapa? Itu bukan dokter Idris ya? Pak Idris. Mana? Itu, tuh. Tunggu ya, lu kesana dulu. Lu ngapain sih? Yang mana sih lu? Itu dokter Idris, lu bisa yakin banget 100%. Tapi ada yang aneh. Lu kok gak ngerasa dokter Idris itu kayak biasanya ya? Kayak ada sesuatu yang aneh sama dia. Iya, Lu. Sepertinya ada aura negatif yang meliputi dia. Bener kata Pak Kendra, kita harus hati-hati. Sebentar ya. Lu. Udah, sini aja. Lu nggak denger tuh kata Ryan tadi. Ada aura yang nggak enak di tuh orang. Ntar malah kenapa-napa lu kalau deket-deket. Iya, Lu. Kayaknya kita harus cari cara lain deh. Karena kita nggak bisa sembarangan masuk ke sana dan langsung nolong dokter Idris. Iya juga sih. Udah lu pengen banget nolongin dia. Kan dulu kan. Kalau Ryan aja yang ngomong, ya kan yang ngasih masukan pasti langsung didengerin. Kalau Andra sampai berbusa juga 7 hari 7 malam nggak bakal didengerin. Mana nggak ada busanya? Oh, bercanda mu ini nggak tepat bercanda, jangan. Udah, lu balik dulu. Si lu kemana sih? Bah. Ngapain cepet-cepet pelan-pelan ngapa jalannya ah? Ya nggak lebay juga kali, standar aja. Ntar disalahin kalau cepet, dah jalan gini aja. Makanya. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Justin, ada apa? Dia lagi nyari Andra, Andra udah kayak pejabat, cari susah banget, sibuk dia. Kebetulan Anda dan Ryan sedang ditugaskan menghadiri pekuburannya Pak Rahmat. Anak Bapak itu sibuk, bukan saja pejabat sekarang, memang sudah menjabat anggota MPR. MPR apa Pak Kiai? Majelis Permusyawaratan Rukyah.
Oh. Bisa. Iya. Ini suami saya juga sekarang MPL. MPL apa itu? Mantan pacar Lena. Pakainya juga MPJ. Apaan MPJ? Makin panjang jenggotnya. Alhamdulillah. Resti. Bodoh kamu. Maksudnya? Maksud gua. Iya maafin saya, Bara. Maaf. Iya, saya tahu saya salah. Saya ceroboh. Saya janji, saya nggak akan kayak gitu lagi. Lo tau gak? Apa yang lo lakuin, itu sama aja memancing semua musuh-musuh gue datang ke sini dan ngalang-ngalangin semua balas dendam lo, ngerti lo? Iya, abisnya saya tuh benci banget sama bapak tua itu. Dia itu hampir nggagalin semua rencana saya. Ya, makanya saya pura-pura jadi jin itu. Saya harus telepon kayaknya. Aduh, Bara, maafin saya ya, Bara ya. Saya benar nggak tahu kalau ternyata bapak tua itu sahabatan sama guru besar musuh kamu. Dia udah datang. Jadi sekarang udah waktu dimulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya Lulu. Saya mau ketemu sama Dokter Idris, ada? Sorry, ini bukan rumah sakit, ini panti. Iya. Saya tahu, tapi saya cuma mau ketemu sama Dokter Idris. Dokter? Iya. Saya. Ada yang bisa dibantu? Ayah! 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 Rafa! Raf! Kak. Iya. Nak, kamu kenapa bisa ada di dalam situ sih, Nak? Ayah jahat. Ayah masukin Rafa ke gudang. Astagfirullahaladzim, tega amat. Ayah nggak sayang sama Rafa. Rafa, sayang, kamu inget ya sama Kak Lulu ya? Kalau sama Tante Sandra, Caka ingat. Kak Lulu mau nanya, Rafa kenapa kok bisa sampai ada di dalam situ? Rafa dikurung sama ayah di gudang. Nak, ayah nggak pernah ngelakuin itu, Nak. Ayah nggak pernah bocah sama kamu, Nak. Ayah jahat. Ini belum seberapa dibandingkan apa yang udah kamu lakuin ke Mbak Ratih. Aduh, maaf nih, ngeganggu nih omongannya sebentar. Andra numpang ke toilet bentar ya. Biasan banget sih, udah ntar dulu. Ih, panggilan alam, ini bisa dilawan. Kita bareng. Isi numpang toilet sebentar ya. Ya Allah, bareng. Gini deh, udah aku bawa Rafa dulu kali ya ke kamarnya dia. Kalau lu anterin ke kamar kamu, kasih tahu di mana ya. Saya bawa aja. Sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين المستعين للزعم
Mana Jinul Islam? Mana Jinul Islam? Ukhruj wallahi wa yamalula min jismi hadhihi rijal. Kau meyakini tubuh laki-laki ini sama maknanya kau jin kafir. Keluarlah atau akan kuusir kau dengan izin Allah. Keluar! Aku tidak akan keluar. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. Dokter Idris, alhamdulillah. Ya Allah, Andra kemana ya? Pak Kiai, Balkis, ada apa? Kelihatannya cemas sekali. udah larut malam Pak Kiai. Betul? Mereka belum pada balik juga. Saya takut mereka dalam bahaya. Yang kamu cemaskan ini salah satu dari antara mereka atau kedua-duanya? Astagfirullahaladzim. Maksud Pak Kiai, saya mencemaskan Andra gitu? Enggak Pak Kiai. Kalau Andra sih saya bodo amat. Mau dia dimakan buaya juga, Balkis nggak peduli. Balkis, ingat firman Allah. Kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbu musrifin. Tapi kan saya nggak sedang makan atau minum Pak Kiai. Benar. Maksudnya bukan makan dan minumnya, tapi rasanya yang berlebih. Janganlah menyukai sesuatu secara berlebihan. Dan jangan pula membenci segala sesuatu yang berlebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Astagfirullahaladzim. Iya Pak Kiai. Harusnya kamu obati Ryan. Kamu kan seorang dokter. Atau jangan-jangan selama ini kamu udah bohongin anak saya sampai dia meninggal? Ibu mohon maaf Bu. Saya bukan mau ikut campur sama masalah internal keluarga Ibu. Tapi kalau Ibu menuduh dokter Idris ini dokter gadungan, saya rasa enggak kok Bu. Dokter Idris ini benar-benar dokter kok. Gini, jadi kakak ipar saya ini kena depresi karena kakak saya, Kak Rati, meninggal karena dia. Udah Bu, gak usah terlalu memperpanjang masalah ini. Mungkin dokter Idris memang lagi tidak mau mengobati. Andra, apa-apaan sih Andra? Maaf. Tadi yang ngetok kamar gua siapa? Ngetok-ngetok gimana? Kita semua di sini dari tadi, nggak ada yang ngetok-ngetok kok. Masa? Tadi yang ketok-ketok kamar Andra, beneran, Suar. Andra, udah deh. Andra jangan bercanda. Nggak lucu. Ih, siapa yang bercanda sih lu? Oh, di tempat sama amat sih, Re. Kayaknya sekarang Lulu mending nemenin Rafa tidur deh. Iya. Rafa, nanti kalau lu nemenin Rafa bobo ya. Kak. Kalau lu, Kak. Iya Rafa. Aku takut. Rafa nggak usah takut. Kalau lu kan di bawahnya Rafa. Kalau lu di sini sambil jagain Rafa. Kamu tidur ya sayang. Selamat tidur. Kok selimutnya? Selimut bisa ketarik sendiri. Aneh.
Rafa belum tidur malah turun sih. Kan udah malam, Kak Lulu kan juga udah bilang sama Rafa. Kak Lulu tuh pengen Rafa cepet bobo karena udah jam segini. Sayang, kamu mau ke toilet ya? Kalau emang mau ke toilet bilang ya, biar Kak Lulu anterin. Kak Lulu itu udah nganggap kamu kayak adik kandung Kak Lulu sendiri. Jadi nggak usah sungkan. Ya. Rafa, kalau lu ngapain? Kamu tadi... Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rafa? Rafa, kamu belum... Rafa, kamu kenapa? Kamu belum tidur, Rafa? Rafa? Astagfirullahaladzim! Astagfirullah! Rafa! Gimana anak? Keluar ya Allah! Ya Allah, Rafa istighfar! Astagfirullahaladzim, ya Allah! Rafa! Kayak ada suara Lulu minta tolong. Mas dengar suara Lulu minta tolong, Mas? Iya. Lu denger gak? Iya, Ndra. Dengar sana. Ayo, Mas, tolong, Mas. Ayo, Mas, Indra. Rafa! Nak. Ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع أصلب ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ose! Ayo, terusin deh! Astagfirullahaladzim! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Rafa. Nak. Iya. Lihat. Rafa. Maafin ayah ya, Nak. Kamu insya. Selama ini kamu sedih. Iya, nggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim.
Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai. Balkis, ada apa? Maaf Pak Kiai, saya merasa Ryan dan Andra butuh bantuan kita. Balkis. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dengan godaan setan. Apalagi dengan bisikan-bisikan. Setan itu bisa menjelma menjadi siapapun yang dia kehendaki. Iya Pak Kiai, astagfirullahaladzim. Ayo kita bantu Ryan, Andra, dan Lulu dengan berzikir seraya berdoa. Baik Pak Kiai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Gue benci sama Idris. Lihatin aja ya, pokoknya gue bakal balas dendam sama dia. Gara-gara media yang rapi, gue jadi hancur berantakan. Lihatin aja, gue bakal bawa sengsara kayak Idris. Resti, ibu gak nyangka apa yang terjadi selama ini adalah ulah kamu, nak. Iya, terus kenapa? Menurut ibu saya salah. Kalau aja dulu ibu gak ngobrolin aku sama Kak Rati, ini gak akan terjadi, Bu. Kamu dengar dulu penjelasan ibu. Apa, Bu? Hah? Resti, kamu harus sadar kalau perbuatan kamu ini salah, Resti. Ibu bilang saya salah? Iya. Terus ibu enggak? Jangan ibu ngebedain aku sama Kak Rati? Iya. Bu, ingat ya Bu ya, kesalahan ibu itu fatal, tau gak? Dan aku selalu ingat kesalahan ibu itu seumur hidup aku. Ibu harap kalian mau tinggal kembali di panti asuhan. Tolong ibu ngurus panti. Rati, sejak panti asuhan diurus sama adik tiri kamu, banyak donatur kita yang pergi dan kurang percaya atas pengurusan panti kita. Astagfirullahaladzim! Resti! Bu! Bu, tolong kasih tahu Idris. Tolong. Iya, ibu ngapa di sini kan? Tunggu Bu, tunggu. Oh. Karena nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak dokter, tolong dong Pak dokter. Itu ibu ada di gudang luka-luka Pak dokter. Kita kesana. Rafa, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan, Pak. Ryan, mana lo? Urusan kita belum kelar. Lo lihat aja nanti. Ryan. Lo kenapa sih? Dari dulu sampai sekarang, lo selalu berusaha jadi musuh gue. Kenapa?
Saya ingin menyadarkanmu, Bara. Saya ingin kamu kembali ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahu Akbar. Sampai kapan? Lo dan teman-teman lo nggak akan pernah bisa ngalahin kami. Saya tidak pernah berniat untuk mengalahkanmu, Bara. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu ini udah capek, Mik. Capek! Masa ibu difitnah sama Bu Rita sama temen-temennya, katanya ibu sudah nyobekin bajunya. Ini. Loh, kok luka bekas keroyokan itu hilang ya? Pasti ada hubungannya sama Cimet. Ini sasaran empuk. Saya sama Andra itu berpapasan sama ibu yang lagi menjahit. Dan kita kebetulan nabrak dia, tapi dia lolos gitu aja. Tahu gitu, tadi lu ikutin aja ibu-ibu itu biar lu tahu rumahnya di mana.